everyone. Oh my god, I've never thought that I'm gonna share my little story here. Dan seperti yang kalian lihat, aku lagi ada di kamar mandi, but that's not a problem at all, karena ada satu hal yang jauh lebih penting yang mau aku bahas di sesi podcast kali ini. Dan sebenarnya lebih ke sharing session sih ya. Lebih tepatnya adalah aku ingin membagikan atau sharing soal pengalaman pribadi aku. Dan aku juga mau ngasih satu pelajaran hidup yang akan sangat-sangat berguna, terkhususnya untuk anak remaja, untuk anak SMA. Karena di masa-masa SMA itu adalah masa-masa paling indah, tapi juga menjadi masa-masa yang sangat-sangat kelam. Karena ya, that was the first experience. Bukan first experience juga sih, tapi lebih ke masa dimana kalian itu mengenal yang namanya cinta monyet. And that's true, that's really really true, because aku juga pernah mengalami hal seperti itu gitu. Dan semuanya tuh bermula waktu aku kelas 10 SMA. That was my first experience of having a relationship with my ex-boyfriend, and that was done well, that was really nice. Semuanya tuh kayak seolah-olah dunia tuh milik kita berdua gitu. Tapi ada satu dan lain hal, because there are some reasons yang mengharuskan kita untuk break up, dan akhirnya kita break up. And after 1 month kita break up, ada satu isu miring tentang aku yang aku bahkan gak pernah sangka-sangka sebelumnya, dan itu tuh udah kayak tersebar dari mulut ke mulut gitu loh. Dan akhirnya sampailah ke telinga aku sendiri, and that was all about aku cewek matre. I mean like, oh my god, am I? Of course, di awal-awal itu aku ngerasa kayak yang down banget, insecure juga, karena ternyata dari satu isu itu aku gak pernah nyangka. Awalnya aku mikir kayak, oke lah, apa sih yang akan terjadi meskipun satu isu itu tersebar gitu kan. I mean like, hidup terus berjalan. Tapi ternyata ketika aku mencoba untuk yaudahlah bodo amat gitu ya, ternyata semakin diabaikan semakin ngebuat aku tambah down, semakin ngebuat aku tambah mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tuh gak pernah aku lontarin gitu loh ke diri aku sendiri. Ada di fase dimana aku tuh mempertanyakan, aku pantas gak sih punya temen? Aku pantas gak sih kalau misal open relationship lagi sama orang baru? Aku pantas gak sih kalau punya sahabat? Dan di fase-fase itu tuh aku benar-benar nge-stuck dan gak tahu mau cerita ke siapa, gak punya teman untuk sharing, apalagi ke orang tua. Kayaknya agak kurang enak kayak gimana gitu ya kalau misal ceritanya itu ke orang tua gitu loh. The thing that I want to remind to all of you guys itu adalah ini satu mindset yang aku tanemin sampai sekarang, and that's about it is not your responsible to clarify and to explain more about yourself. Tahu gak sih, fase dimana aku itu mulai kehilangan banyak teman karena isu miring tersebut, mulai banyak tidak dipercaya oleh orang lain, akhirnya sampai ngebuat aku tuh harus mau gak mau nge-clarify ke diri aku sendiri kalau aku tuh gak seperti apa yang mereka dengar. Mungkin kalau misal clarify atau ngejelasin ke orang-orang deket doang, ke teman-teman aku doang, itu kayaknya gak apa-apa gitu ya, kayak no, aku gak kayak gitu orangnya. Kalian tahu kan aku tuh kayak gimana orangnya. Gak mungkin lah aku tuh kayak matre segala macem. Tapi ketika aku mencoba untuk nge-explain ke orang yang baru aku kenal, itu tuh rasanya kayak exhausted banget buat aku. Kayak ngapain sih aku harus ngejelasin sebegitunya ke mereka. Dan sampai aku tuh harus bukan cuma nge-clarify tentang sifat aku kayak gimana, tapi aku juga secara tidak sadar pun ikut turut menceritakan soal privacy aku, privacy relationship aku, my past relationship, and that was so awful. Well, sebenarnya nggak ada salahnya kok ketika kita itu ingin berkomunikasi, ingin membuka interaksi baru sama orang lain, kita mencoba untuk ngejelasin diri kita tuh kayak gimana. Karena even meskipun kita contohnya waktu wawancara pun, kita pasti kan ngejelasin tentang diri kita tuh kayak gimana supaya orang lain itu tuh ngerti dan bisa mengenal lebih dekat kalian itu kayak gimana. Tapi poin yang mau aku lebih tekankan dan lebih aku highlight di sini adalah ketika orang lain mulai meragukan tentang sifat baik kalian, that's not your responsible untuk menjelaskan tentang kebaikan kalian. Kalian ngerasa aneh gak sih kalau orang lain itu udah mandang kamu dan ngecap bahwa kamu itu orangnya nggak baik, orangnya bermuka dua gitu. Tapi karena kamu ingin banget temenan sama dia, kamu pingin banget buat open relationship sama satu orang ini, ya mau gak mau kamu harus nge-clarify ke mereka supaya gimana caranya pandangan mereka tentang kalian itu berubah.
But trust me guys, nggak bakal ada habisnya kalau kalian itu terus-terusan clarify kalau orang lain pun sebenarnya nggak butuh gitu loh soal klarifikasi tentang diri kalian. Satu hal yang terus aku pelajarin sampai sekarang itu adalah ketika kalian ada di suatu pertemanan yang ternyata tidak menerima baik kalian, tidak menerima kehadiran kalian, well, let them go. Nggak usah merasa terbebani ketika kalian itu ada suatu masalah terus kalian harus nge-clarify satu-satu ke orang lain. Well, it's not your responsibility to do that. Just do what you want to do. Just live what you want to live. Kayak ya udah YOLO aja gitu loh, karena hidup ini cuma sekali. Kalau misal kalian terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak akan berguna buat kalian ke depannya, ya tinggalin. Kita harus belajar untuk bisa pasrah dan juga melepaskan ketika udah waktunya. Karena kalau misal kita terus-terusan ada di environment yang sebenarnya nggak baik buat kita, dan kita tuh sebenarnya tahu kalau kita tuh lagi ada di, ya let's say toxic environment, toxic relationship, ya pasti secara kalian sadar nggak sadar itu tuh bakal mempengaruhi mindset kalian, bahkan sampai mempengaruhi gimana kalian itu berperilaku ke orang lain. Jangan kalian itu terlalu effort dan terlalu susah payah untuk ngejelasin ke orang lain tentang diri kalian sendiri itu kayak gimana. Kalau sebenarnya orang itu juga kayak nggak peduli gitu loh, kayak bodoh amat sama sifat kalian. Karena ketika orang itu udah ngecap kalian jelek, ya oke, selamanya akan dicap seperti itu. Lebih baik kalian itu save your energy untuk mulai kenalan sama orang baru, untuk mulai open relationship sama orang yang jauh lebih baik, dan pastinya ngebawa kalian itu ke arah yang lebih positif, ke arah yang bisa bikin kalian itu lebih develop, bisa lebih grow ke depannya. Ketika aku nggak mencoba untuk memposisikan diri aku di paling pertama, di paling depan, ya aku pasti bakal terus-terusan kalah, pasti bakal terus-terusan ngerasa nggak enak, dan itu sampai ngebuat aku harus overthinking setiap harinya. Capek kan pasti rasanya. Dan jangan pernah ngerasa bersalah ketika kalian nggak berusaha untuk ngejelasin tentang diri kalian sendiri ke orang lain, because that's normal. Sebenarnya tuh cukup hanya kalian itu dengan berinteraksi sama orang baru, kalian berkomunikasi, open topik duluan. Tapi kalau misal orang itu udah nggak menerima kamu di awal, ya let them go. Jangan kamu paksain untuk terus temenan sama dia, karena ya ujung-ujungnya bakal kamu sendiri yang rugi. Dan sebenarnya masih banyak banget ya dari teman-teman aku yang kalau curhatnya itu ke aku, itu tuh mereka selalu kebanyakan case-nya sama, dimana mereka itu nggak berani untuk ngelepas temen-temen atau circle-circle-nya mereka, karena mereka ngerasa takut untuk nggak punya temen. Gimana kalau misalnya mereka nanti butuh suatu saat dan ternyata mereka udah ngelepas circle-nya duluan, ya dia harus minta tolong ke siapa gitu loh. Tapi I know manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Tapi dari banyaknya manusia, ribuan bahkan ratusan jutaan populasi manusia di dunia ini, nggak cuma teman-teman kalian doang, nggak cuma circle kalian doang, masih banyak lagi, banyak banget orang yang bisa kalian mintain tolong. Ada beberapa pertanyaan yang selalu aku keep sampai sekarang sebenarnya, dan itu tuh selalu aku lontarin ke diri aku sendiri every time aku ngerasa bahwa aku tuh takut buat ngelepasin circle pertemanan aku. Aku selalu tanya ke diri aku sendiri, apa sih yang sebenarnya aku butuhin dari mereka? Kalau misalnya aku nggak sama mereka, apa sih yang bakal terjadi? Kalau aku ngelepasin mereka, aku bakal ngerasa jauh lebih baik kah? Atau aku akan jauh lebih buruk kah? Well, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya adalah pertanyaan yang simple. Tapi ketika kalian mencoba untuk mempertanyakan itu ke diri kalian sendiri, akan muncul banyak banget jawaban di kepala kalian, dan pastinya itu juga akan meragukan kredibilitas soal circle pertemanan kalian. And of course masih banyak banget hal-hal yang lengket di kepala aku, banyak banget cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang pengen aku sharing ke kalian semua. So aku harap kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya untuk updatean terbaru aku. And yeah, thank you so much for watching this episode. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Bye!